Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Syariah Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video yang sebelumnya. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu syarat-syarat jual beli itu seperti apa? Syarat-syarat jual beli itu seperti keridhaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang memang diperkenankan menangani urusan ini. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan ada unsur kemanfaatan yang mubah. Barang yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan. Akad jual beli dilakukan oleh pemilik barang atau yang menggantikan kedudukannya atau yang diberi kuasa. Ketiga, barang yang diperjualbelikan maklum atau yang diketahui zatnya, baik dengan cara dilihat atau dengan sifat dan kriteria spesifikasinya. Pertanyaan kedua, apa saja perbedaan sistem bank syariah dan bank konvensional? Yang pertama, perbedaannya fungsi dan kegiatan bank. Yang kedua, prinsip dasar. Yang ketiga, sumber likuiditas jangka pendek. Yang keempat, resiko usaha. Yang kelima, struktur pengawas. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara mengenali antara yang syariah dan konvensional, karena banyak yang sudah berlabel syariah. Yaitu jawabannya, lihat dari akad dan prakteknya. Untuk info detailnya bisa dilihat di materi keempat tentang perbedaan KPR syariah dan KPR bank konvensional. Pertanyaan keempat yaitu perbedaan antara murabahah dengan musyarakah. Murabahah diambil dari kata rabahah yang artinya profit. Intinya, murabahah adalah aktivitas jual beli baik secara tunai ataupun secara cicil, yang mana dari aktivitas jual beli tersebut menghasilkan profit untuk penjual. Profit atau margin dalam akad murabahah perlu diketahui oleh pembeli. Musyarakah atau syirkah, sedangkan musyarakah atau syirkah ialah aktivitas kerjasama atau perserikatan antara kedua belah pihak atau lebih, dengan keduanya memberikan kontribusi berupa dana dan juga tenaga. Pertanyaan kelima, bagaimana aplikasi musyarakah selain di perbankan syariah? Yaitu pembiayaan dengan akad musyarakah bisa juga dilakukan di luar perbankan syariah. Seringkali ada ide usaha dari seseorang, namun modal yang diperlukan tidak mencukupi. Maka orang yang memiliki ide tersebut mencari mitra yang mau diajak bekerja sama, baik dari segi permodalan maupun pelaksanaannya, sehingga terjadilah kerjasama usaha antara beberapa orang dengan kesepakatan ditentukan di awal mengenai penyertaan modal dan bagi hasilnya. Seperti ini dapat dilakukan misalnya pada usaha penggilingan padi, pertanian, perkebunan, peternakan, usaha dagang, dan industri kecil. Pertanyaan berikutnya, jelaskan mengenai landasan hukum pembiayaan murabahah. Landasan hukum pengertian pembiayaan murabahah adalah dari fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN MUI 4 2020 bahwa dalam jangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana aplikasi musyarakah di perbankan syariah? Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan seperti pembiayaan proyek. Yang kedua, modal ventura. Apa sih modal ventura? Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan
berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau biasa disebut investee company untuk jangka waktu tertentu. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan jenis-jenis akad musyarakah. Yang pertama, musyarakah pemilikan. Keadaan ini berlaku jika ada dua pihak atau lebih berbagi warisan yang sama, wasiat atau yang lainnya, yang menyebabkan terjadinya kepemilikan bersama sebuah aset oleh pihak-pihak tersebut. Dalam hal ini, keuntungan dibagi berdasarkan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Yang kedua, musyarakah akad. Musyarakah akad terjadi berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak pemilik terkait dalam suatu usaha. Adapun akad ini terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, al-inan. Al-inan, syirkah inan terjadi antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dalam jumlah berbeda dan keuntungannya dibagi berdasarkan besaran porsi modal masing-masing yang telah disetorkan. Jadi, bila ada dua orang yang bersyirkah dengan syirkah inan, katakanlah si A dan si B, maka modal si A tidak akan sama penyetorannya dengan modal yang si B. Kira-kira begitu contohnya. Yang kedua, mufawadah. Syirkah ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dengan jumlah yang sama dan keuntungan serta kerugian yang terjadi ditanggung bersama dalam jumlah sama besar. Jadi, bila ada dua orang yang bersyirkah dengan syirkah mufawadah, katakanlah contohnya seperti si A dan si B, maka modal si A dan si B disetorkan dalam jumlah yang sama. Yang ketiga yaitu amal atau abdan. Syirkah amal atau juga disebut sebagai syirkah abdan ini merupakan terjadinya kerjasama antara dua orang dengan profesi yang sama untuk menerima tawaran proyek pekerjaan-pekerjaan tertentu dan keuntungan dibagi rata sesuai laba dari pekerjaan yang mereka lakukan. Berbeda dengan dua syirkah sebelumnya yang menyertakan kontribusi berupa uang. Pada syirkah abdan, kedua belah pihak tidak menyetorkan uang melainkan skill atau pekerjaan mereka. Yang selanjutnya yaitu wujuh. Syirkah wujuh yaitu kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Syirkah wujuh dinamakan demikian karena syirkah ini hanya mengenalkan wujuh atau biasa disebut dengan wibawa dan nama baik para anggota. Pembagian untung rugi dilakukan secara negosiasi di antara para anggota. Pertanyaan selanjutnya, landasan hukum dari akad musyarakah. Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Musyarakah dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Syad ayat 24. Pertanyaan berikutnya yaitu apa syarat dan rukun akad murabbahah? Menurut Naf'an, rukun musyarakah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ijab kabul atau sigot adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dua pihak yang berakad atau biasanya akidani dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta, objek akad atau mal yang disebut juga ma'qud alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan. Yang berikut nisbah bagi hasil. Menurut Anshor, syarat-syarat musyarakah adalah sebagai berikut. Tidak ada bentuk khusus kontrak berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Mitra harus kompeten dalam memberikan maupun diberikan kekuasaan perwalian. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, misalnya lisensi,
hak paten, dan sebagainya. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun, porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama. Demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima. Sekian dari saya. Sekiranya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.